Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zalfana Zokusuma dengan NPM 230105101. Saya dari Prodi D3 Perpajakan akan mempresentasikan materi mengenai standar akuntansi sektor publik di mata kuliah akuntansi sektor publik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Standar akuntansi sektor publik merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh entitas sektor publik dalam menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan. Salah satu konsep penting dalam standar akuntansi sektor publik adalah pembedaan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan merujuk pada entitas yang tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi, sementara entitas akuntansi adalah entitas yang melakukan transaksi dalam kegiatan yang dicatat dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, entitas pelaporan dan entitas akuntansi seringkali tidak sama. Misalnya, sebuah kementerian dapat menjadi entitas pelaporan, namun di bawahnya terdapat berbagai unit kerja yang masing-masing merupakan entitas akuntansi. Entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas secara keseluruhan dari entitas pelaporan dan anak perusahaannya jika ada. Sementara itu, entitas akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan transaksi harian dan penyusunan laporan keuangan individual. Pentingnya untuk memahami perbedaan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi karena hal ini akan mempengaruhi cara entitas sektor publik menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Misalnya, entitas pelaporan harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua entitas akuntansi yang berada di bawahnya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keseluruhan kegiatan entitas pelaporan. Selanjutnya, ada tujuan utama dari pembedaan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengidentifikasi entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara jelas, maka akan memudahkan penggunaan laporan keuangan untuk memahami struktur organisasi dan tanggung jawab masing-masing entitas. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Dengan adanya pemisahan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang ketiga itu memudahkan pengawasan. Dengan adanya struktur yang jelas, maka pihak yang berwenang dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan entitas sektor publik secara lebih efektif. Dalam menyusun laporan keuangan, entitas pelaporan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu identifikasi semua entitas akuntansi yang berada di bawahnya. Entitas pelaporan harus mengidentifikasi semua entitas akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi proses keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan. Yang kedua, ada konsolidasi laporan keuangan. Entitas pelaporan harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua entitas akuntansi yang berada di bawahnya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas secara keseluruhan dari entitas pelaporan. Selanjutnya ada penyajian informasi yang relevan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya ada contoh entitas akuntansi. Yang pertama itu ada KPA, kementerian atau lembaga atau satker untuk di pemerintah pusat. Yang kedua ada SKPD atau OPD yang punya dokumen anggaran tersendiri, itu untuk di pemerintah daerah.
Selanjutnya ada contoh entitas pelaporan. Yang pertama ada pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah, ketiga semua kementerian lembaga, yang keempat ada organisasi yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan entitas pelaporan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.